Memiliki cita-cita dan mewujudkannya merupakan impian semua orang. Begitupun yang dirasakan oleh anak seorang petani dari desa Teluk Pulai Dalam, Argentina, Maradona. Bersama saya Sofi, host Jaksa Menyapa hari ini, kita akan berbincang-bincang sejenak. Sebelum itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Di sini telah kami hadirkan Bapak Kejari, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Bapak Jeffrey Penanging Makape II. Selamat siang, Bapak. Dan juga Bapak Kasih Intel, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Selamat siang, Bapak. Dan juga narasumber kita yang telah kita tunggu-tunggu, yaitu Argentina Maradona bersama ayahanda Bapak El Sinaga. Selamat siang, Bapak dan Argentina. Sebelum kita masuk ke perbincangan langsung dengan narasumbernya, kita akan mendengarkan bagaimana tentang subtema kita, yaitu bocoran lulusnya anak seorang petani dari desa Teluk Pulai Dalam. Apa pandangan dari Bapak Kejari Labuhan Batu, di mana ada seorang anak yang di dalam wilayah hukumnya lulus menjadi CPNS Kejaksaan Negeri Labuhan Batu? Boleh diberikan tanggapannya sedikit, Bapak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh pemirsa maupun pendengar yang pada kesempatan ini bersama dengan kami mengikuti kegiatan Jaksa Menyapa pada hari ini. Tentu kami selaku warga Kejaksaan Negeri Labuhan Batu sangat bersyukur ya, karena pada kesempatan ini kita bisa mengundang anak kita, adik kita, Argentina Maradona Sinaga bersama ayahnya berkumpul dan berbicara mungkin pada saat ini, saling bertukar pikiran dari hati ke hati. Ingin mengetahui bagaimana anak kita ini Argentina dari sebuah dusun, ya boleh dikatakan terpencil ya, jauh dari kota besar, bisa meraih atau mendapatkan impian dan cita-citanya. Nah, ini perlu kita bersama dengarkan dan ketahui. Kami ya merupakan bagian dari warga Kejaksaan Republik Indonesia, tentu punya harapan dan cita-cita bagaimana kejaksaan ini, khususnya Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, bisa berbuat, bisa mengabdi, bisa membangun bersama-sama dengan pemerintah daerah. Ini saya harus sampaikan anekdot ya, maaf ya, anekdot dan cerita di luar. Mau jadi jaksa, mau jadi pegawai kejaksaan itu, maaf ya, minta maaf. Ini anekdot ya, cerita di luar ya. Ini harus dibayar katanya, harus disogok ya, harus dibayar dan disogok dengan sejumlah uang. Nah, ini harus kita luruskan bersama bahwa pandangan dan paradigma itu sebenarnya kami sendiri di kejaksaan itu tidak menghendaki hal itu terjadi. Dan pimpinan dalam ini Pak Jaksa Agung maupun Kajati Sumatera Utara tidak dan selalu senantiasa memberitahukan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa kejaksaan itu sudah berubah. Sudah berubah kejaksaan itu. Ya. Kejaksaan ingin dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya oleh masyarakat Labuhan Batu maupun Labuhan Batu Utara, bahwa kita ingin betul-betul mengabdi kepada masyarakat kita. Kita betul-betul ingin mengabdi kepada rakyat kita. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pribadi maupun Kajari Labuhan Batu mengucapkan terima kasih kepada adik kita Argentina Maradona Sinaga dan Pak Sinaga atas kesempatan dan meluang waktunya untuk datang berbincang-bincang hari ini agar bisa menceritakan pengalaman anak kita ini dan Bapak tentunya sebagai orang tua, bagaimana anak kita ini bisa lulus dalam penerimaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih.
Baik, itu tadi pengantar yang diberikan oleh pimpinan kita. Selanjutnya saya ingin tahu juga ini tanggapan Bapak ketika mendengar berita ini cukup viral di media sosial mengenai lulusnya Argen tadi di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai CPNS. Waktu Bapak pertama kali mendengar berita ini, apakah yang Bapak rasakan kira-kira sebagai kasih intel? Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Argentina sudah lulus formasi analis di Kejaksaan Republik Indonesia. Saya sangat bangga mendengar apa yang didapat oleh seorang bernama Argentina Maradona Sinaga dalam meraih cita-citanya untuk semangat dan tanpa menyerah melihat situasi kondisi persaingan di dalam formasi yang diambil pada saat itu banyak, dan salah satu terpilih oleh Argentina Maradona Sinaga yang dimana sangat jauh dari desa menuju kota provinsi Sumatera Utara untuk meraihnya dan mengikuti beberapa kali tes. Pada saat saya melihat dan saya mendengar informasi yang didapat oleh Argentina Maradona Sinaga, tidak gampang karena proses yang dilewati itu proses yang notabene melalui seleksi yang sangat ketat. Seleksi yang sangat ketat dari panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil sampai dengan diterimanya tanpa ada pungutan biaya apapun. Terima kasih. Iya, itu tadi sangat menarik ya, bila mendengar penyampaian dari Bapak Kajari dan Bapak kasih intel, sungguh sangat menarik sebenarnya perjuangan yang dilakukan oleh Argen ini. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, namun akhirnya dia berhasil. Sebelum kita lanjut ke perjalanan berhasilnya lulus di Kejaksaan Republik Indonesia, ada yang menarik perhatian saya mengenai nama Argentina Maradona Sinaga. Nama yang cukup menarik karena kalau kita mendengar namanya, saya langsung ingat ke bola. Sebenarnya ada cerita apa sih di balik nama Argentina Maradona ini? Boleh diceritakan untuk Bapak atau Argennya sendiri? Boleh diceritakan? Bapak aja sih yang lebih ini. Oke, silahkan Bapak. Gimana itu namanya bisa muncul? Ini Bu, waktu aku SD kelas 1 sampai kelas 3 banyak aku nggak masuk. Nggak masuk sekolah, Pak? Iya, kelas. Oh. Kalau main bola kelas 6, kelas 5, kelas 4 ikut aku main bola. Jadi siapalah nanti sudah berumah tangga aku ingat siapalah nanti anakku pemain bola. Aku waktu itu dibikin si gulet gelarku pemain bola. Gelar kecil, Iya. gelar kecil Pak. Ya, gulet. Jadi udah dibikin aku si gulet pemain bola. Harus anakku nanti harus kubikin entah satu nama pemain bola. Muncullah Argentina tahun 86. Harus gitulah ku ingat lahirlah anakku si Maradona. Kubikinlah namanya Argentina Maradona. Kalau boleh tahu, memangnya Argentina ini anak nomor keberapa, Pak? Nomor 5. Nomor 5 dari? Nomor 7. 7 bersaudara? Iya. Saya banyak membaca berita mengenai lulusnya Argen di Kejaksaan ini. Salah satunya pernah diposting juga, ada postingan secara khusus dibuat di timelinenya Instagram Kejati Sumut. Ya. Gimana sih perasaannya waktu pertama kali tahu lulus di Kejaksaan Republik Indonesia? Terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan saya diri saya sendiri. Saya Argentina Maradona Sinaga yang konon katanya yang lulus dari CPNS Kejaksaan Republik Indonesia, seorang anak petani begitu. Jadi terima kasih atas undangannya Ibu Sofi, atas undangannya, dan juga Bapak Kajari, Bapak Jepri dan Bapak Kasih Intel telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sebuah sharing atau motivasi untuk kawan-kawan yang belum mempunyai kesempatan untuk duduk seperti saya begitu.
Jadi pertama-tama itu awal pembukaan pemberkasan CPNS itu aku itu berada di Jakarta kemarin. Bekerja? Bekerja. Nah itu bekerja sebagai pengacara gitu, pengacara magang begitu. Magang di law firm, Law gitu firm ya? gitu. Nah membulatkan tekad untuk berhenti dari pekerjaan untuk memfokuskan CPNS Kejaksaan RI Republik Indonesia. Itu saking saya niatnya untuk mengabdi pada negara. Berarti begitu. Argen resign kemudian mempersiapkan diri? Iya, betul, resign. Kami ada 2 orang sebenarnya satu kos. Memang udah niat untuk mengambil kejaksaan. Sama-sama belajar waktu itu di Jakarta biasa. Kalau kami itu ada lenggang waktu untuk pulang kerja, kita sama-sama belajar begitu, Pak. Mengundurkan diri, resign. Jadi Bapak itu juga memberikan semangat begitu. Namun jikalau kau tidak lulus, ini sangat membanggakan bagi saya begitu, Pak ya. Saya memberanikan diri untuk pulang, ya saya hubungi orang tua ke kampung begitu. Pak, saya ini ada dapat informasi untuk pembukaan CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 gitu. Ya orang tua ya kasih full sama saya gitu. Ya itu kesempatan ambil aja. Kalau ada kesempatan jangan ditunda-tunda. Kesempatan itu bisa hari ini kita dapat atau kesempatan untuk tahun berikutnya begitu. Kan ini berkaca dari tahun 2019, Pak ya. Saya juga udah mengikuti seleksi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019. Formasinya di jaksa, calon jaksa begitu. Saya sangat mengapresiasi pada diri saya sendiri, terutama untuk orang tua saya yang selalu mensupport saya begitu, Pak. Luar biasa. Kali kedua saya mencoba. Akhirnya di kali kedua ini saya diberikan kesempatan untuk mengabdi pada negara, khususnya di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, begitu Mbak. Luar biasa. Kalau dengar ceritanya, saya jadi ikut menggebu-gebu karena sungguh luar biasa perjuangan yang kamu Iya, lakukan. betul. Benar-benar ada pengorbanan, resign dari pekerjaan, berani ambil keputusan untuk mencoba tes CPNS tersebut. Ya. Yang saya mau tanyakan lagi, kenapa kejaksaan? Kenapa bukan lembaga pemerintahan yang lain? Kenapa harus di kejaksaan? Nah begini. Saya itu termotivasi dari salah satu abang juga. Dia ini seorang pengacara, begitu. Dia kebetulan anak bapak tua saya sendiri, pengacaranya. Jadi gaya bahasa dia berbicara, bagaimana intonasi dia berbicara itu sangat kayak mempunyai berwibawa begitu kan. Jadi saya mengikuti jejak abang ini untuk mengambil ke pengacara. Saya sudah mengambil pengacaranya, udah hampir mau penyumpahan begitu. Tapi saya, kalau abang ini pengacara, kenapa saya tidak jadi jaksa saja? Begitu. Melihat bagaimana pengabdian Argen dari bersekolah aktif sampai kuliah, kemudian ingin membanggakan orang tua. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Sinaga. Saya ingin tanya, sebenarnya bagaimana pola didikan yang Bapak berikan kepada Argen ini sehingga benar-benar daya juangnya sangat besar untuk pendidikan, untuk pekerjaan, untuk membanggakan orang tua. Saya boleh dikasih tips mungkin untuk orang-orang tua di luar sana yang ingin anaknya seperti Argen juga. Ya, waktu aku 8 kami bersaudara, anak bapak nggak ada yang jadi. Jadi niatku sama anakku semua aku sekolahkannya. Di Medan ku bikin sekolah semua anakku yang 7 ini. Karena di Kanopan ku bikin 1 kali 1 minggu pulang karena dokat. Mau ku bikin di Tanjung Balai sama doang dokat. Bisa dalam 1 hari pulang. Jadi bagaimana anakku ini biar jangan terikut-ikut anak yang bandal, biar jauh dari yang bandal. Biarlah aku mengupah-upah mencari kehidupan anakku ini sama sekolahnya. Pokoknya anakku ini harus di Medan sekolah, ku bikin semua. Itulah nekat kami sama orang rumah mamanya. Harus nekat di Medan. Anak ini semua lulus SMA dari Medan. Mudah-mudahanlah anak ini jadi mulai SD sampai SMA nggak mau melawan orang tua, turut. Pulang pun dia tahun baru
dari Medan. Terus dia, Pak, kamu udah capek, akulah dulu ke ladang menyemprot padi kita, Pak. Itulah dibilang anakku ini. 2 anak laki-laki, begitulah dibilang orang yang 2 ini. Harus, kalau udah pulang orang itu yang 2, harus orang itu menyemprot. Sambil kita berbincang, boleh Bapak, Ibu, Bapak dan Iya. Bang Argen bisa diminum, silakan. Pak, aku pulang, pergi dia ke Jakarta, macam yang dibilang tadi itu, pergi dia ke Jakarta. Tanggal bulan 1, tanggal 7, sampai dia di Jakarta. Bulan 4 dia pulang, Pak, pulang aku ke Medan. Bagaimana lah anak, ongkosmu belum ada, aku kirim belum gajian, belum ada harian. Belum sanggup Bapak, tapi itu pun pulanglah anak. Ada kakaknya di Kalimantan. Ku handphone kakaknya, mau pulang adekmu, nak, kirim dulu ongkosnya. Nggak ada uang mama, nggak ada uang bapak. Bikin pulang, adekmu mau pulang. Itulah ku bilang sama anakku, nama Rampat. Iya Pak, tenanglah Bapak, saya pulangkan, adekku kirim ongkosnya. Tenanglah Bapak, kata anakku nama Rampat ini, senanglah hatiku Bu. Senanglah hatiku Pak, pulanglah dia ke Jakarta. Itulah bisalah ditumpang dia PNS ini Pak, kejaksaan ini. Pak, aku harus menumpang ujian negara ini, PNS ini Pak. Syukurlah, tapi kalau kita nggak ada anak, kami jual pun baju mama, kami jual pun baju bapak, nggak bisa dapat. Kalau setahunya bapak adanya uang ke situ Pak, anak. Ku bilang sama anakku, udahlah Pak, kita berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan dikasih cita-citaku Pak. Berdoalah Bapak, aku harus menumpang Pak ujian negara ini, kataan. Ya syukurlah anak, berdoalah kita kepada Tuhan. Tuhan ku bilanglah Pak, sudah dia bulan 12 itu bagi aku mendengar ujian lah Pak, katanya. Berdoalah kamu Pak, berdoalah kamu Mak. Setiap hari kami sama mamamu, karena mamamu pengurus gerejanya, parhangirnya mama. Itulah aku bilang sama anak, terusnya kami berdoa sama anak semua. Itulah aku bilang sama anak ini. Nah sebentar lagi Pak, kita berdoalah dulu, berdoalah dia melalui HP dia sama aku, dia lah minta doa kepada Tuhan. Amin katanya, ditengok dia HP-nya, menangnya aku Pak, katanya aku. Nangis, tapi nangis aku bukan karena apa, Tuhan, menangnya anakku itu, syukurlah Tuhan. Bukan ada uang kami limper pun kepada anakku itu bisa menang kejaksaan. Terima kasihlah Tuhan. Itulah aku bilang, Pak, Bu, bilang terima kasih kepada Tuhan, gitulah Pak sejarahnya. Luar biasa ceritanya, sungguh mengharukan sampai saya sendiri terharu mendengar cerita dari Bapak ini. Memang benar peribahasa yang mengatakan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dari cerita Argen dan Bapak Sinaga ini bisa kita lihat bahwa memang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kalau memang betul-betul kita perjuangkan. Masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi. Untuk Argen, waktu menjalani proses seleksi, ada nggak sih hambatan atau rintangan yang dihadapi yang paling akan dikenang? Yang paling dikenang itu, ini kan karena kita mengikuti seleksi itu di masa pandemi ya Pak ya. Jadi kita keterbelakangan ekonomi, setiap kita ujian, kita harus melakukan swab begitu kan. Kita harus melakukan swab. Setiap itu ujian apapun itu kita harus swab. Jadi begitu. Setiap swab itu nilainya bukan dibilang cukup murah. Kalau di kategori kami itu udah cukup mahal begitu.
Jadi setiap itu ujian kita harus swab lagi. Jadi aku menghubungi orang tua itu berpikir begitu loh. Bagaimana ya kalau aku hubungi orang tua saya? Bagaimana kalau aku minta untuk ongkos biaya swab ini begitu? Ya, kita sudah mendengar tadi bagaimana cerita dari Argen dan perjuangannya hingga akhirnya lulus. Saya ingin kembali lagi kepada Bapak Kajari dan Bapak Kasih Intel sebagai pimpinan dan pendahulu yang telah lebih dulu masuk ke lembaga pemerintahan ini. Bagaimana sih pandangan Bapak dengan melihat proses tes dari Argen dibandingkan dengan tes CPNS jauh sebelum ini? Memang tahun 2021 kemarin tes CPNS Kejaksaan Republik Indonesia itu lebih ketat ya dalam berbagai sisi. Karena memang pimpinan Kejaksaan Agung ingin merekrut calon-calon pegawai yang mumpuni ke depannya. Seiring dengan globalisasi perkembangan zaman yang semakin luar biasa saat ini ya. Oleh karena itu, menurut saya perjalanan tes yang dilakukan oleh anak kita ini itu luar biasa. Ya. Kejaksaan Republik Indonesia ingin mendapatkan calon pegawai negeri maupun calon jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia itu cita-cita dan impiannya itu luar biasa, harapan lembaga kita ini. Karena masa depan Kejaksaan Republik Indonesia itu ada di tangan kalian. Ya. Yang semuanya itu bermuara kepada bagaimana kejaksaan hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kejaksaan itu dapat memberikan sumbangsi pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat kita. Ini sebenarnya yang kita impikan dan pimpinan kami impikan, bahkan pendiri negara dan bangsa ini mengharapkan bagaimana kita sebagai aparatur negara, aparat penegak hukum itu bisa memberikan sumbangsi dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai. Ya, Argen, setelah selesainya pemberkasan ini nanti kan ada penempatan. Iya. Kalau boleh berharap, Argen itu berharapnya ingin ditempatkan di mana gitu? Kalau saya sih memang berharap ditempatkan biar dekat sama orang tua, saya mintanya di Kejati Sumut aja. Tapi kalau memang ditempatkan di mana saja, yang namanya pengabdian ya harus diterima dengan lapang dada. Jadi ya kita dimanapun ditempatkan harus siap begitu ya. Betul. Tapi harapan saya mau di Kejati Sumut begitu. Yang terakhir boleh kita dengarkan mungkin pesan yang bisa disampaikan untuk pemirsa kita yang menonton dari rumah. Untuk tahapan akhir ini yang saya lakukan itu adalah pemberkasan akhir, yang mana itu mengisi daftar riwayat hidup melalui sscn.bkn.go.id dan juga mengisi surat-surat pernyataan dan yang diperlukan untuk penetapan NIP. Jadi untuk kawan-kawan yang belum mendapatkan kesempatan duduk bersama saya di Kejaksaan RI yang gagal di pengumuman terakhir, saya sampaikan kepada teman-teman jangan pantang menyerah, karena setiap proses yang dilalui akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan apabila dijunjung dengan perjuangan yang sangat ketat begitu. Jadi kita harus benar-benar percaya bahwa perjuangan itu butuh pengorbanan. Jadi jika kamu gagal, terjatuh, bangkit, dan dorong dirimu, upgrade skillmu di mana kamu gagal dan di mana kamu terjatuh. Di situ kamu akan mendapatkan nilai value-nya bahwasanya kamu pasti bisa. Itulah yang saya alami sehingga saya dapat duduk bersama dengan Bapak Kajari Labuan Batu dan Bapak Kasih Intel. Jadi tetap semangat buat kalian teman-teman yang akan
mengikuti seleksi tahun berikutnya. Jadi tolong persiapkan diri saudara, kami tunggu di keluarga Adiaksa. Oke, baik, terima kasih, luar biasa pesan yang disampaikan. Semoga perbincangan di siang hari ini dapat menginspirasi para penonton kami belajar dari kegagalan, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Karena kesalahan yang paling besar bukanlah kegagalan, tetapi adalah kesalahan yang paling besar adalah ketika kita berhenti dan menyerah sebelum mencapai keberhasilan itu. Kita sampai di ujung acara. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kejari Labuan Batu, Bapak Kasih Intel, kepada narasumber kami, Bapak Sinaga dan Bapak Argen. Semoga perbincangan kita siang ini dapat memberikan dampak yang luas bagi penonton kami. Sampai jumpa di Jaksa Menyapa berikutnya dengan saya sebagai host, Sofi Eka Putri Silalahi. Salam kebajikan. Selamat siang. Terima kasih.